Kenalkan Jean-Claude, seorang produser TV kriminal. Tapi jangan salah, di balik layar, ia dan kekasihnya Hilda adalah penipu ulung di Belgia. Mereka telah menipu ratusan orang, mengeruk jutaan euro di Jerman, Prancis, dan Belgia. Tapi bagi mereka, itu belum cukup. Tahun 1996, mereka punya ide bisnis aneh, jual beli suku cadang pesawat bekas. Tentu saja, ini hanya modus untuk mencari investor bodoh. Masuklah Markus, pengusaha Inggris. Tergiur janji manis, ia menginvestasikan 500.000 euro. Jean-Claude bilang, pesawat segera siap. Tentu saja bohong. Waktu berlalu, Markus sadar ditipu. Marah besar, ia melacak Jean-Claude dan menuntut uangnya kembali. Ancamannya, lapor polisi. Lapor polisi? Tidak mungkin. Jean-Claude dan Hilda punya solusi terbaik, menyingkirkan Markus selamanya. Rencana kejam pun disusun. Mereka memancing Markus ke taman, berjanji akan mengembalikan uangnya. Markus yang polos percaya saja. Pertemuan itu berjalan normal. Tiba-tiba, bam! Mereka menembak Markus. Tubuhnya lalu mereka kubur dangkal di gumuk pasir terdekat. Kejahatan sempurna, demi menghindari tertangkap, mereka langsung kabur dari Belgia ke Inggris menggunakan feri. Aman, pikir mereka. Di gumuk pasir, anak-anak bermain dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Mayat Markus. Polisi segera tiba untuk menyelidiki. Penyelidikan polisi mengungkap panggilan terakhir Markus ke Jean-Claude dan Hilda. Mereka kini jadi tersangka utama, tapi belum tahu. Merasa aman, mereka terbang kembali ke Belgia. Setibanya di bandara, bam! Polisi sudah menunggu. Mereka langsung ditangkap. Kurangnya bukti membuat mereka dibebaskan, tapi dengan satu syarat, dilarang keluar negeri. Tentu saja, mereka mengabaikannya. Tanpa basa-basi, mereka langsung kabur ke Miami, Florida. Di sana, mereka memulai bisnis pakaian dan bahkan menikah. Romantis, di Belgia, surat perintah penangkapan mereka sudah keluar. Jean-Claude dan Hilda tahu, mereka hanya menunggu waktu untuk tertangkap. Kabur lagi. Kali ini ke Johannesburg, Afrika Selatan. Dengan uang hasil menipu, mereka hidup bak raja. Mansion, Ferrari, jet pribadi. Lucunya, Jean-Claude berhasil menipu jalan menuju pekerjaan sebagai produser acara kriminal Duty Calls. Acara tentang polisi menangkap penjahat. Sambil memproduksi acara, mereka tetap sibuk menipu orang dengan trik lama mereka. Dan anehnya, selalu berhasil. Mereka masih haus uang. Tahun 2003, mereka bertemu Henley, pengusaha Irlandia. Henley butuh pinjaman untuk beli pesawat. Ide baru muncul. Jean-Claude menawarkan pinjaman 1,5 juta euro. Tapi Henley harus bayar jaminan 1 juta euro dulu. Henley setuju, uang pun dikirim. Tentu saja, Jean-Claude dan Hilda menghilang bersama uang itu. Henley sadar ditipu dan langsung melapor ke polisi Afrika Selatan. Tahun 2007, polisi Afrika Selatan melacak Jean-Claude. Bam! Ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Hilda belum terdeteksi. Hilda panik. Jika Jean-Claude diekstradisi ke Belgia, kasus pembunuhan mereka akan terungkap. Ia punya rencana gila, menyamar jadi polisi. Berbekal seragam polisi dan dokumen palsu dari hakim, Hilda masuk penjara. Ia bilang perlu membawa Jean-Claude untuk interogasi. Petugas penjara yang lugu tertipu mentah-mentah. Jean-Claude dan Hilda pun bebas melenggang keluar penjara tanpa dicurigai siapapun. Status buronan memaksa mereka kabur lagi. Dari Afrika Selatan ke Brasil, lalu ke Pantai Gading. Di sana mereka ganti nama. Di Pantai Gading, mereka mencoba hidup normal dengan putri mereka. Seolah kejahatan masa lalu telah terlupakan. Bertahun-tahun berlalu, tahun 2019, sudah lebih dari 20 tahun mereka buron. Tak ada yang menangkap mereka. Mereka pikir mereka aman. Salah besar. Europol meluncurkan kampanye Crime Has No Gender, menyoroti buronan wanita. Dan siapa yang jadi wajah utama kampanye itu? Ya, Hilda. Dengan publisitas itu, polisi Pantai Gading menyadari bahwa buronan terkenal ini tinggal di negara mereka. Mereka terlacak. Bam! Jean-Claude ditangkap. Lalu, bam! Hilda pun tak luput. Petualangan mereka berakhir sudah. Mereka diekstradisi kembali ke Belgia. Keduanya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akhir dari kisah penipu.